يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري ويسر لي أمري وتنزيف قربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتغيب عني كل شر بحقه وشر لذي شر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة الخلق Streaming udah digituin. Udah. Minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya idul anabil ijabati Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari Sabtu kelima di malam minggu, tepatnya tanggal 30 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 malam 29 Ramadan 1443 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah dalam taat bakti kepada Allah taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala, dan semoga sampai bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang mulia dalam keadaan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadah kita, sininan ba'da sinin, awaman ba'da awaman, makbulin la matrudin, diterima tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam 29 ini kita telah tadi sholat tarawih fi khatmil Quran. Ya, ini dilakukan oleh ulama-ulama juga yang sumbernya dari Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Nabi sering menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Ya, jadi menghatam Quran itu bukan hanya di luar sholat, tapi yang afdol itu di dalam sholat. Ya, kira-kira hafal gak kita Al-Quran? Ya, kalau hafal dari awal, ya kalau inti memang orang yang kontrakannya 50 gitu nggak kemana-mana. Ya, sebab kan kita nyari kerjaan juga, nyari duit juga. Ini kontrakannya ada 50 pintu, ya 50 pintu, nggak kemana-mana, di rumah aja. Nah berarti kan asik tuh. Nah udah sholat subuh baca Al-Quran. Ya, yang kita baca sih di sholat emang Al-Quran, cuma artinya dari alif lam mim. Ya kira-kira 5 juz. Bisa. Cuma kesiangan dari malam maksudnya. Ya kalau 5 juz subuh keburu siang. Assalamualaikum bisa jam 8. Ya, maksudnya dari sholat malam. Kemudian zuhurnya terusin lagi 5 juz. Kemudian asarnya lagi, ya, atau waktu di sholat malam mulai dari isya seperti para ulama-ulama. Mereka menghatamkan Quran bisa sampai 2 kali. Jangan pakai hitungan-hitungan matematik. Kalau keberkahan nggak bisa dihitung dengan matematik. Sebab kalau dihitung dengan matematik nggak cukup. Ya, baca Quran hatam Quran aja itu 1 hari aja masih kurang kalau kita. Benar gak? Ya, karena jam cuma 24. Al-Quran ada 30 juz. Kalau yang bacanya agak telatan kan 1 jam 1 juz. Berarti masih kurang kan? Masih kurang 1 hari 6 jam tambahannya. Belum minum, belum makan, belum buang air, belum apa kepotong, bisa 1 hari setengah. 1 hari setengah itu juga nggak makan nggak minum, kan jamnya los sudah semua. Nggak bisa hitung-hitungan. Itu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ulama-ulama, sehingga Allah panjangkan waktu buat beliau. Dia biasa baca, ya, tapi waktu diperpanjang. Ini udah dicontohkan oleh siapa? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj. Isra dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Ziarah-ziarah dulu tuh. Ke Bukit Tursina, ke Bethlehem dan sebagainya dengan penuh ceritanya. Itu yang perjalanan 6 bulan, pulang pergi setahun. Ya, bisa dilakukan dengan sekejap. Kemudian setelah itu ke Sidratul Muntaha, bolak-balik lagi tentang sholat, panjang nih ceritanya sampai balik lagi. Cuma di waktu malam sekitar jam 2 sampai menjelang subuh. Tapi ceritanya panjang nggak? Panjang. Beliau merasakan biasa. Kalau kan kita kalau setengah jam kan juga ngerasanya sekejap gitu ya. Ini nggak biasa aja. Nah, makanya kalau Allah kasih keberkahan waktu, inti bisa ngapain aja tuh? Bisa baca Quran, bisa baca sholawat ribuan, Quran 1 hari 1 juz, bisa ngaji, bisa taklim, bisa megang duit, nyari duit gitu, waktu luas. Inti ngerasakan tuh biasa aja, tapi inti bisa lakukan semua. Nah sekarang kita coba mana? Hanya ada itu sekarang nggak main Facebook aja, dulu main Facebook, megang akun sendiri, megang grup juga, megang grup makanan juga, kemudian di Instagram, kemudian YouTube, megang 2, bahkan megang banyak juga bisa. Tapi Quran tiap hari 1 juz, bisa baca selawat, itu kan satu keberkahan. Lain aja belum tentu, ya. Main Instagram kagak, main FB kagak, baca Quran kagak. Kerja juga dilihat miskin terus. Kali kerja terus gitu ya, banyak duit enggak. Ya, makanya pikir-pikir gitu. Nah, itulah yang diberikan keberkahan di dalam waktu, keberkahan dalam usia. Imam-imam kita ini umur 60 tahun, 50, bahkan di bawah 50. Karangan kitabnya begitu banyak. Lihat Imam Suyuti, Imam Ghazali. Para imam-imam kita radhiyallahu anhum ajmain. Karangannya 300 kitab. Nulisnya aja kita bingung. Bacanya kagak bisa, nulis lagi. Berapa waktunya tuh habis? Kalau kita tuh 1 aja belum tentu. Ada keberkahan umur, ada keberkahan rezeki. Ya, orang-orang dulu berkah, rezekinya karena nyari yang halal. Segitu aja kelihatannya. Tapi anak 10 hidup. Benar gak? Iya. Kalau kita duit kayak dimakan jin. Banyak padahal. Iya, kita lihat aja orang yang duitnya sampai ratusan juta, miliaran.
umur udah 35 belum kawin-kawin takut masih. Berarti kan merasa kecil dia pegang duit. Kalau kita megang begitu, waduh, udah bini 7. Ngelewatin syariat. Ya, akhir zaman, ya, ente cari yang begitu deh. Ya, ente cari begitu guru yang katanya nyeleneh-nyeleneh itu ya orang sekarang. Syariat tetap di atas hakikat ya. Ya, kalau keluar dari syariat bukan hakikat, ente hati-hati. Ya, syariat. Jadi orang dikata wali kalau nggak sembahyang itu jangan ikutin karena syariat di atas hakikat. Ya, pegang dengan hakikat. Kalau nyariin syariat jangan diikutin. Ya, jangan bicara hakikat mulu. Nah, ntar nanti ketipu. Iblis lebih pandai. Ente mau lihat wali bisa terbang, iblis bisa terbang. Burung jago terbang. Bisa jalan di atas air. Lo ini aja wali ini ikan lele. Enggak, bukan begitu. Bukan yang begitu. Orang yang ente lihat tuh yang udah dibicarakan sama Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ini yang baru-baru kita lihat orang-orang alim. Ya, begitu istiqomahnya, ngajinya, belajarnya, ya, mujahadahnya, ngajarnya, sholatnya, ya, takutnya, khasyanya sama Allah Ta'ala. Itu yang kita harus kagumi. Bukan dengan keramat-keramatnya, bukan. Ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bawa basyiran wa nadhira, bukan bawa unjuk-unjukin begini. Nah, orang-orang kufar kan maunya Rasul tuh mintanya apa? Biar turun dari atas langit duit begitu. Makanya di akhir zaman inti maunya yang begitu cari guru, yang kalian duduk sama aneh gobul doa. Kalau bisa inti pulang tentu turun duit dari langit gitu. Minta amalan pulang dapat bini 7. 7. Pada ngaji dia rame. Ya, kasih syariat yang basyiron nadhira, yang kasih tahu jangan begitu, jangan begini, hati-hati. Ada hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau. Orang sekarang enggak mau dinasihatin. Kasih tahu kagak gablak juga, ditegor, diomelin. Ya, bahasanya kata caci maki. Repot akhir zaman. Ya. Nah, kembali lagi ya, kita sudah hatam Quran juga kita hadiahkan buat orang tua kita dan pas 100 yang punya orang tua. Nah, ini juga berkenaan kita buka sesi kita dalam pelajaran kita yang menyambung bagaimana dengan orang tua. Termasuk juga tentang kezaliman. Zalim, bahasa kitanya zalim, ya bahasa Indonesia. Tapi Allah zalim. Zalim manusia apa aja? Itu jangan bilang kalau misalnya zalim, itu lariin ke pemerintah aja. Enggak, itu terlalu tinggi, terlalu jauh. Benar enggak? Ya, paham ya? Ntar salah lagi kita ngomong. Bukan ini zalim ini sama makhluk-makhluk Allah. Berbuat melampaui batas. Lawan kata dari kata adil. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim. Makanya Nabi sampai ngajarin zalim yang kecil ini. Inti kalau mau sembahyang Jumat karena di siang hari disunahkan untuk apa? Mandi walaupun di bulan puasa. Biar apa? Satu, segar. Kedua, nggak bau sama orang lain. Karena kalau inti ngundang bau-bau nggak enak, itu namanya apa? Zalim. Zalim namanya. Paham ya? Zalim. Apalagi yang lebih dari itu. Makan bawang, merokok atau apa yang bau-bau di masjid yang mengganggu, sekedar mengganggu begitu aja tuh zalim. Apalagi lebih dari itu. Nah, makanya kembali lagi kalau kita mau tahu kehidupan kita ini enak apa enggak, ya ada rusuh, ada enggak enak, ada apapun juga, kembalikan kepada diri kita apa yang telah kita berbuat di masa lalu kita. Udah begitu. Sebab banyak orang suka bertanya di inbox, di IG, di kiri, nah IG sekarang apa namanya DM. Bukan anak majisannya sih nggak pernah nge-DM gitu, alhamdulillah. Cuma kalau di nge-DM ntar kartunya, nggak mungkin. Ya cukup duduk, anda kasih ilmu, diamalin. Insya Allah terbuang hal-hal yang nggak enak. Ya, tapi kalau orang lain kan dia mau ngomong, sama orang lain kan nggak pernah dibalas. Ya udah cuma bilang muhasabah, kembalikan kepada diri kita apa yang terjadi di masa lalu kita. Makanya agama ngajarin kita apa nih? Islam ngajarin kita Allah Ta'ala. Pengakuan diri, sering mengakuan diri dengan banyak istighfar. Bahkan di akhir dari sholat witir kita diajarin bukan baca tahlil kayak orang-orang sekarang. Dikit-dikit tahlil mulu. Ya apa setelah sholat witir? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, sebanyak 40. Kalau rame-rame mungkin kesian, ya kita baca 10 atau 11 ya, tapi yang bagus tuh baca yang dituntun Nabi ya 40. Nabi itu ketika dalam keadaan di dalam perut ikan yang dipikirin solusinya apa ini? Kalau kita kan begitu, nggak pernah mau nengok ke belakang, tapi mereka mengakui apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi itu kelasnya ngakuin dirinya
zalim. Nabi Muhammad SAW nggak kurang 100 istighfar setiap hari. Padahal nggak ada salah. Dijelaskan dalam Al-Quran, inna fatahna laka fatham liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Yang Allah udah ampunkan, udah tertulis, Allah udah nyatakan Nabi Muhammad tuh nggak ada dosanya, udah Allah ampunin min dzambika wa ma taqaddama min dzambika, taqaddam yang udah lampau, yang dulu, wa ma ta'akhir yang akan datang. Inti kira-kira kalau tertulis di Al-Quran Allah udah katakan kamu nggak ada dosanya yang dulu, apapun nggak bakal ada dosa, yang bakal nanti inti nggak bakal ada dosa. Buat maksiat inti nggak dosa. Tapi kalau Nabi terus malah istighfar sama Allah Ta'ala. Paham nggak nih di sini? Inti dikasih jaminan malah takut terus beristighfar, padahal dijamin. Lihat Nabi Muhammad SAW. Enggak Nabi Yusuf, termasuk Nabi Adam, masyhur dalam Al-Qur'an. Ya, Nabi Adam apa? Sujud 40 tahun enggak ngangkat ketika dia berasa bersalah sama Allah Taala. Padahal nabi-nabi kan enggak ada salah. Dengan doanya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana dzalamna anfusana. Ngakuin dirinya. Kita enggak pernah ngakuin diri kita berdosa. Kemudian ada yang kasih tahu orang lain. Kadang-kadang kan orang melihat, ya, marah serang balik, marah sewa buzzer, ya, wah luar biasa zaman sekarang. Ibaratnya sewa buzzer deh, inti bawa teman-teman buat nyerangannya gitu, padahal ini kasih tahu, ya, ngasih tahu itu wajib, ngasih tahu memang agama ngasih tahu, suruh ngasih tahu. Baik itu kezoliman sama istri, baik yang kezoliman sama suami, kepada zoli sendiri. Apa kezoliman sama diri sendiri? Inti punya hak untuk ibadah sama Allah, inti nggak ibadah. Ada hak inti untuk menuntut ilmu, inti nggak nuntut ilmu. Zalim sama siapa? Sama istri. Ada hak istri yang inti harus berikan nafkah batin atau zahir, inti nggak berikan. Malah diapain? Disia-siakan. Begitu juga zalim kepada suami, tidak menjaga amanah anak suami. Zalim orang tua kepada anak-anaknya, apa? Tidak memberikan pendidikan agama, itu zalim. Naik lagi, zalim sama tetangga. Ntar kita pelajari, makanya kita ngaji. Jadi kita tahu diri kita zalim apa enggak. Baik kepada diri kita, baik sama istri, baik sama suami, baik kepada anak, baik sama orang tua, baik sama guru, baik sama teman, kemudian sama binatang, kemudian sama makhluk-makhluk Allah yang lain, kemudian tetangga. Banyak enggak? Banyak. Sadar enggak kalau misalnya contohnya kita naik motor, ugal-ugalan, zalim enggak? Zalim, pakai knalpot racing yang suaranya mengganggu, zalim enggak? Zalim. Setiap kezaliman itu langsung dibalas di dunia sebelum akhirat. Makanya kita lebih baik muhasabah diri. Dulu genjang-genjreng naik motor, main gitar, beriskin orang. Pas kita berumah tangga, Allah balas. Apalagi kalau kita belum minta ridhonya sama orang. Kan kalau zalim begitu tuh yang serem. Makanya ulama-ulama dalam kitab-kitabnya mereka beritahu. Ya, mereka lebih takut berdosa kepada makhluk Allah. Kalau Allah udah maha pemberi taubat, ya tawab, udah banyak Allah memberitahu di dalam Al-Qur'an. Bagaimana tuh orang-orang yang taubat Allah cinta, bahkan Allah lebih cepat memberi taubatnya ketimbang orang tersebut. Wah, ingin memberitahu kepada makhluknya bahwasanya Allah sangat luar biasa, nggak pernah bosan-bosannya sama hambanya. Tapi yang jadi buat kita ini ada ketika berdosa sama makhluk Allah. Minta halalnya ini yang susah. Kalau hidup udah meninggal, nah ini yang jadi permasalahan. Sama orang tua masih kita kenal, minta ketika udah meninggal banyakin istighfar, ya, kemudian kirimin pahala. Itu termasuk kita pengakuan kita yang mungkin kita zalim. Perbaikin tuh kalau masih ibu bapak inti, perbaikin hubungan kita, perbaikin hubungan dengan istri, perbaikin hubungan dengan suami, perbaiki hubungan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah kehidupan inti pasti baik. Kalau dibilang kehidupan baik, ya baik rezekinya, baik apanya, pengaruhnya di dalam rumah tangga dan sebagainya. Pasti. Jadi nggak usah ke lain-lain. Bagaimana ke atasnya? Lebih bahaya lagi ketika dia mendapat sebagai seorang pemimpin, baik pemimpin di perusahaan, baik di kantor, baik selingkungan RT, RW, sampai ke pemerintahan yang terbesar sebagai presiden, raja, termasuk. Paham tuh ya? Nah, kayak ini mempekerjakan orang, dodol misalnya, ya gitu.
atau inti apapun juga. Nah, ketika bulan puasa banyak orang mempekerjakan orang tapi jadi nggak puasa. Inti sewain angkot. Misalnya sewain angkot, ya, pekerjakan orang kan, kasih angkot, ada supir, kemudian supir itu nggak puasa. Inti tahu, inti wajib negor, inti wajib ngasih tahu. Kalau mau di sini mesti puasa, kalau nggak puasa ini nggak terima. Mesti begitu. Ini dakwah salah satunya. Dakwah itu bukan tugas ulama semuanya. Kalau kagak inti tanggung jawab. Ya, tanggung jawab, termasuk ada pembantu-pembantu di rumah inti. Sama enggak? Sama. Inti punya pembantu 2 orang kaya. Dia nggak sholat, dosa inti. Tapi kalau dia bukan orang Islam, lain lagi. Nggak biarin, nggak usah. Sapam inti bukan orang Islam. Jadi nggak sembahyang, jangan inti suruh sembahyang karena bukan orang Islam. Impal kerjakan, nggak jadi masalah untuk kerjakan. Tapi ketika inti membantu saudara inti seorang Muslim untuk kerja sama inti, dapat rezeki kan? Ya ini makanya lebih memperkerjakan jamaahnya supaya ada rezekinya. Karena ini bisnis, bukannya khidmat lain lagi. Ya, bisnis kita gaji. Lebih baik manggil siapa? Ya, manggil jamaah kita. Satu, dia dapat rezekinya. Kedua lagi, dia mengerjakan ibadah. Sebab kalau dia nggak mengerjakan ibadah, Anda tanggung jawab. Sadar gak kita kalau kita makan-makan ya atau minum dari orang yang hasilnya dari makanan minum yang tidak ibadah, mempengaruhi kita punya jasad. Tuh, ya, mempengaruhi kita punya jasad, ya. Nah, ketika keadaan begitu, kita punya kuasa, maka wajib kita negor. Tuh, paham ya? Nah, siapa yang paling punya kuasa? Ya umaro. Selain umaro siapa? Ulama. Kalau kita orang kecil, aneh aja nih. Bukan ulama sih, makanya nggak punya pengaruh. Karena ini bukan ulama. Kalau ini punya ulama, punya pengaruh. Diminta fatwanya, atau diajak, didengar omongannya. Kalau aneh kan kadang dengar. Ya, segini aja juga belum tentu dengar. Jamaahnya banyak. Ya, belum tentu dengar. Buktinya apa? Dia nggak datang kan ada live streaming, nggak nonton. Kalau dia cinta sama gunung, dia mau dengar nasihatnya, dia nggak bisa datang, dia live streaming, dia saksikan. Kok Habib tahu? Ya tahu, jamaahnya 100, yang streaming 2, yang nonton. Berarti kan yang lain kemana? Kalau inti sih nggak usah live streaming, langsung mana? Yang nggak hadir nih, yang nggak hadir kan ada 100. Nonton nggak live streaming? Nggak nonton. Ya, ditegur dulu dikasih tahu, baru. Ya, biasa manusia, begitu juga anak dikasih tahu nggak ngerti, kadang-kadang ditegur. Istri begitu, memang begitu ada rentetannya. Yang penting Islam nggak mengajarkan untuk mencaci maki, karena mencaci maki itu dilarang dalam Islam. Paham ya? Siapapun orangnya nggak boleh caci maki. Tapi bukan berarti tidak mencaci maki, diam dalam kemungkaran, nggak boleh, salah. Paham ya? Bukan berarti tidak mencaci maki, berarti diam. Setan gagu gitu, apalagi ulama. Nah, ketika kasih tahu sama anak paling gampang. Yang susah ketika kasih tahu sama orang yang punya pengaruh, nggak didengerin. Ketika nggak didengerin, aneh jualan, nggak ada yang ini, termasuk akhirnya aneh demo masak. Paham nggak? Habis masakan aneh yang nggak kenal, demo biar dilihat. Begitulah adanya demo. Paham tuh ya? Jadi demo haram nggak? Nggak ada haram, haram di mana? Ya, makanya kalau ada yang haramin demo ketawa kita. Semuanya karena politik. Kalau nggak dia dipolitikin, kalau nggak dia punya maksud tujuan tertentu. Kalau nggak dia terpengaruh atau dibohongi oleh orang yang mempengaruhinya. Selesai ya? Itu nggak ada yang larang. Ya. Sekarang kalau haramin demo, haramin juga dong tuh demokrasi. Haramin juga presidentil. Halamin juga, karena di zaman Nabi nggak ada. Nabi presiden bukan, bagian demokrasi bukan, presidentil bukan. Ya, demokrasi yang paling mendekati yang kayak zaman kita ini, ya, dengan adanya wakil rakyat, khalifah itu dipilih oleh wakil rakyat, nggak semuanya. Ya, ada beberapa orang memilih khalifah 1, 2, 3, 4, belajar sejarahnya. Nggak semuanya. Dari bani ini, dari bani ini, itu ibaratnya apa? Nah, wakil ini kagak nggak diem meneng, padahal dibayar sama kita yang milih. Dibayar sama kita, lain sama kerajaan. Kalau dari demokrasi begini seperti Indonesia, itu pemerintah digaji oleh siapa? Oleh rakyat dari hasil kita. Maka boleh nggak kita negor? Boleh kasih tahu. Yang penting tadi nggak caci maki, tapi boleh unjuk rasa, ngasih tahu demo. Nah, kalau demo itu haram, ya demokrasi juga haram. Gitu aja paling gampang. Kenapa milih-milih? Ya, walhasil.
Ya makanya ngaji yang benar, cari guru yang ikhlas, jangan lihat penampilan, jangan lihat karena baca kitab, karena guru ini nggak usah, cari yang lempeng yang lurus. Ya, terlama-lama aneh pakai ngaji pakai celana nih, pakai peci. Ya, gitu. Jangan apa namanya? Jangan sebelah mata inti menganggap orang-orang yang biasa. Ya, Anda nggak cari begitu. Malah sekarang Anda zaman sekarang mendingan cari orang-orang jahil. Anda lebih berteman dengan orang yang jahil, yang tulus, yang ikhlas. Paham tuh ya? Anda lebih demen begitu. Dia nggak ngaji sama Anda, dia nggak pernah duduk sama Anda, tapi dia memperhatikan ke tukang roti. Ya, tuh adik Anda baru kemarin tadi ke rumahnya, ya, yang di Kemang. Itu kan jauh. Ini dari sini ke sini aja 6 kilo lebih itu. 6 kilo. Pulang pagi 12 kilo. Bulan puasa masih juga dagang. Jalan kaki. Mikul 12 kilo. Ada di sini 12 kilo tiap hari. Ya, tibang lewat rumah 10.000 tuh dikirimin ibaratnya. Apa ya? Roti. Ya, datang ke rumahnya. Bukan orang kaya. Guru ngaji juga sih alhamdulillah. Ya. Mendingan yang begitu kita berteman, ikhlas cari yang begitu. Bukan karena pakai pakaian. Ya, jangan lihat begitu. Ya, jangan. Ya, yang akhirnya apa tabiatnya begitu, akhirnya lupakan guru, lupakan orang tua, lupakan lingkungan, merasa besar dan sebagainya. Ya, kalau kita kan selalu minta doa supaya ditutup aib-aib kita. Ya, akhirnya ditutup aib sombong inti. Ya, kalau aneh minta diunjukin, bukan nama aneh cukup lihat. Ame ente kalau bisa sedikit gitu, bukan yang aibnya yang mencerahkan agama tidak. Ya, tapi yang menunjukkan aneh punya sisi kebodohan. Kenapa? Jadi aneh kita nggak sombong. Sering aneh suka gitu kayak orang blank gitu. Ya, dulu di Condet awal-awal aneh baru pindah, biasanya tempat yang baru komunitas sih, kalau yang lama sih udah ngerti gitu. Ya. Lagi akekahin orang. Ini satu contoh. Dulu udah lama, udah berapa 15 tahun yang lalu kali ya. 15-16 tahun yang lalu. Ya. Akekah, pas akekah namanya Habib ya disuruh nih, ya. Akekah biasa sekalian apa namanya? Tahnik. Ya, kita belajar, emang kita nggak belajar tahnik, baik pakai madu ataupun korma. Nah, orang mau tahnik, ini rambutnya kan jigrik gitu, ya rambutnya. Ani kan takut terbang. Itu yang dilihat depan Ani tuh sampingnya nih bukan madu, tau gak? Yang Ani lihat minyak, maksudnya biar gampang. Taunya madu. Tuh madu dicolek, Ani gitu di palanya. Buat maksudnya gunting. Ustadz semuanya ngeliatin Ani. Bodoh nih orang. Padahal dia tahu gak soal gitu? Tahu. Tapi kadang-kadang dibuat salah. Tapi Ani malu gak? Nggak malu. Jadi imam kayak jadi apa? Paham ya? Justru apa? Jadi kita nggak sombong. Kalau selalu kita kelihat penampilan selalu sempurna, hati-hati ada setan main di situ. Paham ya? Makanya ketika salah jangan pernah malu. Lupa nggak malu. Itu karena lupa, khilaf, salah, tidur termasuk. Itu bagian dari kemanusiaan. Karena Anda bukan seorang nabi dan rasul. Nabi pun diberikan, tapi bukan kayak kita. Allah yang memang menyengajakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tahu hukum 2, apa 3, 4, apa ini. Paham tuh ya? Nabi pernah Assalamualaikum. Kasih tahu, tambahin dengan Nabi. Nah, kita tahu hukum. Waktu kita belajar sejarah, waktu perang habis capek, tidur, Sayyidina Bilal suruh jagain barang-barangnya dan sebagainya. Tak tidur, bangun-bangun dibangunin apa? Matahari. Wah, sunnah Nabi nih, ntar itu ikutin lagi. Itu setiap hari. Ngakunya Pak, kan pernah juga. Jadi walaupun sekali ada kerjain. Sekali, jangan terus-terusan. Terus-terusan emang intinya. Ya, indah kalau ente pelajarin Islam gitu. Ya. Baik, ya jadi kembali lagi kita muhasabah wah udah setengah jam. Ya, enak nasihat begitu aja deh. Ya kita baca kitab, udah nggak pakai kitab aja deh. Gue baca udah ngomong begini aja udah paham deh, ya, gitu aja ya. Bacain juga kemakan kagak. Ya, nasihat orang mendingan begini aja lebih enak. Ya. Baik, ini sedikit aja. Ya. Nih, ada salah satu ya wa fil hadis kullu dzunub ya karena bertemaan dengan orang tua, kullu dzunub yuakhirullahu minha, setiap dosa-dosa tuh ini dikatain dzambun dosa, dzunub jamaknya, setiap dosa-dosa yuakhirullahu minha, Allah takhirkan. Tahu takhirkan? Di nanti ya ditunda indens.
bahasanya. Ya, ini bukan bahasa sekarang biar paham, lagi bahasa bisnis gitu. Ya, inden sebenarnya. Ya, di belakangan nanti. Masya'a ila yaumil qiyamah. Dengan sekehendak Allah pada hari kiamat. Itu urusan Allah sekendaknya. Illa terkecuali apa? Ugugul walidain. Durhaka sama orang tua. Balikannya sama juga. Kalau mafhum mukhalafahnya, Allah juga akan balas di dunia ya dengan kebaikan bagi orang yang bakti. Dosa azab bagi orang yang ugugul walidain. Apa? Durhaka sama. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'ajjiluhu, akan menyegerakan. Allah akan segerakan langsung li sahibihi, kepada sahibihi yang melakukannya, yang berbuat durha fil hayah, ketika hidupnya, goblal mamat, sebelum kematiannya datang. Hati-hati tuh ya, orang tua, adik guru, orang tua yang kandungin, yang lahirin kita, ibu dan bapak, apalagi ibu nih sampai 3 kali dibilang. Dan yang ketiga adalah mertua, yaitu orang tua kita juga ya. Makanya 3 ada bekasnya enggak? 3 ini enggak ada bekas. Ada bekas mantu. Walaupun lu bercerai sama anaknya, tetap itu mertua, nggak bisa bilang calon mertua. Bekas mertua nggak ada. Bekas istri, yes ada. Bekas guru nggak ada. Bekas murid nggak apa-apa. Bekas murid tuh. Dia bilang aneh bekas guru nggak bisa. Tapi aneh bisa bilang dia bekas murid, bekas jamaah. Paham tuh ya? Ya. Kemudian apalagi? Orang tua tuh bekas orang tua gue. Ada? Nggak ada. Ya, makanya sekalipun orang tua, mungkin orang tua tersebut nggak ngerti agama, kemudian mencampakkan kita, berapa banyak yang ditinggal anaknya. Ya banyak nggak kasus-kasus. Ya kayak cerita penyanyi itu, ya, yang ngetop, ya alhamdulillah dia bisa bersyukur lagi. Ya, dulunya apa? Ditinggal sama orang tuanya karena broken home, cerai lah istilahnya, suka begitu ya, dan sebagainya. Maka jangan sampai ada perceraian kesian anak. Nah akhirnya udah orang tua yang laki enggak, yang ibunya kagak ngurusin, akhirnya tinggal sama tante, tinggal di mana dan sebagainya. Sekarang udah gede ketemu sama orang tua, tetap agama ngajarin harus bakti, tetap urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau anak yang merasa pernah terzolimin kemudian memaafkan orang tua, wah indah banget, jannah buat orang tersebut. Ya, begitu. Ya, yang dulu sudah dulu. Ya. Nah, itu termasuk kezaliman yang lebih paling dekat sama kita. Siapa? Orang tua, guru, anak, istri, suami dan sebagainya. Ya. Walhasil sama orang yang kita nggak kenal aja kita nggak boleh dolim. Ada seorang ahli ibadah perempuan, ibadahnya masya Allah. Ya, tapi akhirnya lantaran dia bukan menyiksa, dia ngikat kucing. Tuh. Akhirnya apa? Masuk neraka. Ada perempuan ahli ibadah tapi mulutnya comel, tuh gak? Nyakitin tetangga, ngomonginnya nyakitin istri, nyakitin suami, nyakitin tetangga dan sebagainya. Ahli neraka, tibang begitu. Kan ibadahnya orang dikit-dikit bawa ibadah. Biar tahu Allah butuh gak sama ibadah kita. Seluruh dunia ibadah, Allah gak butuh, jangan salah. Inti kalau ibadah inti andelin berarti Allah butuh sama ibadah kita. La yahtaj ila syai', Allah gak butuh dengan sesuatu. Allah nggak nyerupain sesuatu. Allah nggak butuh dengan sesuatu, termasuk amal ibadah. Inti andelin tuh amal ibadah, bukan nggak beribadah. Jangan salah. Wah kalau gitu gue nggak, bukan begitu. Ntar ini lo mau belajar hakikat, nggak salah lagi. Akhirnya sembahyang kagak ntar. Ya. Akhirnya pakai anting main biliar lagi ntar. Bukan begitu. Ya. Main biliar, Anda juga main biliar. Ya, tapi nggak jalan syariat. Inti kalau mau lihat orang-orang yang majzub, orang-orang yang nyeleneh gitu, ibaratnya nyeleneh, inti lihat Habib Husin, ya Gang Cepek, ya almarhum anaknya Habib Umar, Habib Sehon yang masih ada. Dia buat dirinya, nggak pernah bawa manusia, apalagi bawa syariat nggak pernah. Paham tuh ya? Anda misalnya nyeleneh dengan ngajar, akhirnya nggak ada. Ya. Nyeleneh buat dirinya. Satu, kedua nggak kenal duit, nggak kenal perempuan. Lihat begitu. Wow, ngaku wali kenyeleneh, kemudian meluk-meluk perempuan. Lo getok aja dia. Udah nggak ada gitu-gituan. Makanya kalau secara bukan hukum agama nih, kayak orang gila, bukan orang gila ya. Ya orang gila mana nafsu duit, kasih orang gila. Kalau benar orang gila,
Kalau masih ngambil duit belum gila dia. Paham ya? Belum gila, ada masih kenal duit, masih ada cewek digoda-godain, belum gila dia, cuma stres dikit. Tapi kalau bener-bener gila, gak kenal gitu-gituan, gila. Cuma buat orang-orang Masya Allah, dia bukan ditarik, majzub, makanya udah ditarik. Akal sehatnya dia memang sama lingkungan yang ada. Kenapa? Udah sama Allah. Kayak inti sama lihat perempuan nih cakep nih. Perempuan cakep, tertarik itu udah sama dia. Nggak ada yang lihat sekelilingnya udah. Tuh, paham ya? Itu. Kalau inti kan sayang sama bini, inti pegangin mulu. Apalagi kok di mall, saking sayang dipegangin aja. Tahu bini takut lari-lari ke belanja. Bini pakai ngadu lagi sama mertuanya. Oh sayang banget kita di mall dipegang-pegang. Jadi jagain aja, lo nggak tahu. Takut lo lari-lari. Wah, banyak kejelasannya. Ya, bagaimana dia dahulukan istrinya atas orang tuanya, sang ibu. Bukannya durhaka yang kata ngelawan ya, apa namanya tuh, maki-maki. Kita lihat yang sekarang di TV, ada ibunya yang baru tuh Anda lihat waktu itu di IG, ibunya disuruh jadi pembantu di rumahnya kerja jadi pembantu. Jadi ibunya ditangkap sama polisi ya atas laporan anaknya karena nyuri HP anaknya gitu. Paham nih ya? Ibu nyuri HP anaknya, ditangkap. Ternyata nih ibu nyuri apa? Karena selama di tempat anaknya dia kerja jadi pembantu, kagak dibayar. Bayangin tuh, ibu dijadiin pembantu. Bener Nabi katakan nih, di akhir zaman apa? Pembantu melahirkan, ibu melahirkan majikan. Ibu-ibu diperintah ibu kita. Ya, makanya nih kasih tahu buat inti semua, jangan pernah nyusahin ibu inti lagi, apalagi bapak atau ibu. Ya, ketika inti udah berumah cukup kita masih kecil udah disusahin, jangan lagi kita udah tua. Ya, lain kalau dia lagi sayang cucu sini ngumpul, tapi ini enggak, inti beratin, inti kerja, istri kerja, anak ditaruh sama orang tua. Ibu inti ini udah capek ngurusin inti, sekarang udah tua, megang tasbih, megangin anak lagi, gituin popok lagi, emak bapaknya nggak ada. Emak bapaknya kagak ada, ibunya ngurusin lagi, habis main week lagi selesai, keluarin anak kasih lagi, tinggal lagi. Jangan begitu ya. Kalau datang biasa kunjungan itu biasa ya, namanya kakek sama nenek yang biasa sayang cucu, sayangan dia kita begitu, emang udah emang kodratnya begitu dari zaman Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Hasan disayang banget sama Nabi Muhammad SAW. Ya, ibaratnya Sayyidina Ali mau ngomelin juga sama Rasulullah, nggak boleh. Saking apa ya? Saking sayangnya. Ya, itu suatu kewajaran, tapi bukan yang kita lihat ya, yang seperti itu. Apalagi sampai ada niat, ada bapak ibu kita udah taruh aja. Dianya sibuk udah, sama masing-masing aktivitas. Naudzubillah min dari jangan. Ya, nanti kita bakal dibalas demikian. Nah, ya, kecuali ada orang-orang yang nemenin orang tuanya karena udah sendiri dan sebagainya, itu lain lagi ceritanya. Kita mesti pahamin bagaimana reaksi orang yang benar-benar dia cinta sama orang tuanya, apa yang menjadi durhaka. Ini di akhir zaman luar biasa, sampai jadi pembantu. Ada yang orang tuanya suruh bayar utang, Masya Allah. Ya, sampai akhirnya dipidanakan. Ya, makanya hakim-hakim yang Masya Allah. Nah disitulah mau dilihat keadilannya, kesimpatiannya. Ketika ada anak yang nuntut orang tuanya, mestinya apa? Dibebasin tuh orang tua. Mestinya itu yang nggak tahu diri begini-begini. Itu dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika ada orang tua anak yang ngadu sama Rasulullah bahwasannya hartanya sering dimakan sama orang tuanya. Ya paham ya? Inti punya gaji dikit-dikit diminta. Bukan ngasih, inti ikhlas diminta. Ya diminta, Wan, gaji berapa Wan? Sini buat emak. Ngadu dia sama Rasul. Ya, akhirnya anak bapaknya datang kasih tahu, ya dia wajar dulu aja dia ngasih begini. Ya harta kita harta orang tua, karena tanpa ada orang tua ada kita enggak ada kita. Ya, itu. Nah, tapi orang tua juga nggak sampai begitu, kita tahu diri aja kita sebagai anak semakin. Pokoknya kalau inti insya Allah inti nggak nyusahin orang tua. Anda sih merasa belum ya, kita bukan seperti Sayyidina Aus Al-Ghurani dan sebagainya. Ya, yang beliau tuh tiap hari manggul ibunya tuh, gendong ibunya. Tiap hari. Lah ibunya nih kolokan.
Untung inti nggak dapat diuji oleh orang-orang tua yang Masya Allah. Paham ya? Yang bukan orang tua inti pemabok atau apa, atau yang kolokan. Paham nggak kolokan? Untung alhamdulillah. Ini makan semua disendokin Mas Organi, digendong. Ya, banyak cerita di Sayyidina Musa juga ada begitu, yang kata Sayyidina Musa mau minta sama Allah Ta'ala, mau diunjukin wali Allah Ta'ala. Di pandangan orang nggak dianggap wali dia. Ternyata apa? Karena begitu baktinya sama ibunya, begitu dibawa-bawa mulu, digendong, apalagi ibunya cacat. Nah, ini Rasul Al-Qarni begitu kerjaannya. Saking dia mau bawa ibunya untuk pergi haji, zaman dulu apalagi dari Yaman, itu hitung Yaman ke Saudi, ke Mekah, Madinah berapa ribu kilometer. Jauh ya jaraknya. Ya, Jakarta Surabaya ibaratnya inti mampu jalan kaki ke Surabaya gitu, gendong ibu inti. Ya, makanya beliau melatih dirinya dengan apa? Dengan gendong sapi dari lahir ke atas gunung. Maka dikata orang gila. Udah makanan dari tempat sampah, kemudian tiap hari larian latih naik turun gunung. Dari sapi kecil sampai itu sapi 2 tahun kan gede banget. Kalau tahun besok mau pergi haji kan lumayan tuh. Untuk apa? Untuk bisa kuat fisiknya. Ya, dia gendong ibunya. Itu belum kebalas yang Nabi katakan. Ya, baktinya sama orang tua. Tapi begitulah. Mastur fil art, tertutup, nggak ada yang kenal, bahkan orang lecehkan, dianggapnya orang gila. Dalam kitab Sarah ini ya disebutkan di situ, dia kalau ada kehadirannya nggak ditoleh sama orang, kalau nggak ada nggak dicari. Orang penting kalau nggak ada kan dicari. Ini satu nih, misalnya ada teman kita nih, jamaah kita orang penting, pasti dicari. Kemana ya si Fulan? Berarti penting dia. Kita biasa kalau ngumpul ya, satu orang yang maksud ame-ame hati kita tuh merasa apa namanya? Udah terkait, nggak ada aja kita cari, kan begitu. Ini adik kagak, adiknya aja kagak nggak ditoleh sama orang, nggak ada, apalagi nggak dicari. Kalau datang misalnya untuk melamar, nggak bakal diterima, ya. Diciri-cirikan, sampai kalau duduk aja tuh sampai antara ininya nempel gitu. Bukti cacat gitu. Ada bekas kena penyakit belang, pernah penyakit belang tapi sembuh, masih ada tandanya sedikit ya, bekasnya. Karena untuk tanda nanti Rasulullah kasih tahu kan ya orangnya. Makanya ciri-ciri dibuka Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain. Ya, sampai ketahuan akhirnya Allah angkat ya, meninggal karena ketahuan oleh Khalifah Amirul Mukminin yang memang diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu, masyhur fis sama. Kalau kita mau nyari masyhur di dunia, di akhirat lu mastur, enggak kenal, mereka enggak kenal pada lu. Lu mau dikenal sama manusia. Jadi orang yang dikenal sama makhluk langit, bukan sama makhluk dunia. Kalau ada pun dikenal sama makhluk dunia, itu ada bagian yang memang ulama-ulama yang harus masyhur untuk menjadi tuntunan. Paham ya? Untuk orang mengambil ilmu, ada seperti beliau itu memang masyhur. Supaya apa? Orang untuk terikat untuk mencari ilmu dari beliau. Tapi jangan salah, ada yang mastur. Nah, ini yang bahaya, yang mastur. Yang bahayanya apa? Karena kemasturannya ini jadi membuka orang-orang yang jadi masyhur. Kalau yang mastur dibuka, yang masyhur bisa ketutup. Tuh, ya. Nah, makanya kita untuk husnuzon selalu sama orang lain. Jangan apa? Jangan sampai suka mencaci maki. Kembali lagi. Tapi bukan berarti kita nggak mencaci maki dengan kata-kata yang santun, dengan kata yang baik. Bukan berarti diam dengan kemungkaran. Dikasih tahu nggak bisa, ya unjuk rasa. Ibaratnya gitu. Boleh nggak? Boleh. Dengan tata tertib yang baik dan benar. Ya. Jadi arti apa? Jangan terlalu bela ini, bela itu. Lurus aja udah jalannya. Jangan sampai orang nggak boleh demo, orang nggak boleh ini, orang nggak boleh ini. Ya, amar ma'ruf itu kan caranya banyak, ya gitu. Ya, nahi munkar dan sebagainya. Pokoknya ya jalanin aja porsi yang sebelumnya. Jangan sampai negeri kita ini jadi terpecah belah. Ya, begitu. Paham ya? Itu. Jangan ada orang yang punya kepentingan atau dia nggak ngerti dengan kepentingan orang ngomong lagi. Baik, kembali lagi. Ya. Jangan sampai kita zalim sama orang lain, terutama orang yang terdekat, orang tua, guru, mertua dan sebagainya. Ya. Wih, serem. Ini ada satu cerita, ya, singkat aja. Dari An Abi Maisar. Ya. Beliau mengatakan, beliau dengar tuh ada satu cerita, ya, datang cambukan ya, ada orang di dalam kuburnya, ya, setelah dia dimakamkan.
Ya, ternyata datang malaikat munkar dan nakir yang sebenarnya harus memecut dia 100 daripada pecutan. Nah, kemudian ya, karena dia berbuat hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang diperbuat dari amal-amalnya dia, ya, yang Allah ridho, maka tuntas, ya, diberikan syafaat, artinya dapat penolong sehingga tidak ada cambukan, kecuali ilah wahidah, kecuali satu, ila dorbatan wahidah, ila dorbatin wahidah, kecuali ya ila dorbatin, kepada satu cambukan, ya, dicambuk dia, ya. Fagola, ini berkata nih malaikat munkar dan nakir, inna doribaka dorbatan, sesungguhnya kami memukul kamu dengan satu pukulan. Fadorobahu wahidah, maka malaikat itu memukul dengan satu cambukan, yang dari 100 cuma satu, yang 9-nya dimaafkan. Ya. Nah kemudian ya nyala tuh yang namanya kuburnya, ya, satu kali cambukan tuh malaikat yang nyambuk. Ya. Bertanya orang ini setelah dicambuk, ya, 5 dorob tumani, kenapa kamu berdua mencambuk aku? Kata orang tersebut yang di dalam kubur. Fagola, apa jawab si malaikat ini? Marorta, kamu melewati birojulin madlum, kamu lewat pada saat itu, pernah lewat, ya, seorang yang sedang terzolimi, madlum yang dizolimi. Kamu nih, ya, kan dia mestinya 100, akhirnya dapat syafaat, ya, 99, kecuali satu yang nggak bisa dimaafin gitu, yang lain bisa dimaafin, yang ini nggak dimaafin. Apa itu? Dikasih tahu sama malaikat, dulu waktu inti di dunia, inti pernah lewatin orang, seseorang inti lewatin yang dalam keadaan terzolimi, teraniaya. Mata inti ngelihat loh, berapa banyak mata kita sering lihat penganiayaan, terzolimi di jalan. Makanya tujuan belajar silat dan sebagainya, tujuannya untuk bukan hanya melindungi diri, bisa melindungi orang lain. Itu wajib inti. Ada perempuan mau diperkosa, inti nonton, apalagi bantuin. Nauzubillah min dzalik. Apa? Harus nolong. Paham ya? Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, nggak bisa dengan kekuasaan, minimal dengan apa? Dengan omongan, wah nggak boleh. Gitu misalnya. Karena inti melihat langsung. Atau inti lihat, ini kok bensin naik, nggak wajar ini. Sebab makanya bila belajar kita. Lah di Malaysia sama Pertamax 7.000, emang belinya minyaknya beda, kan sama. Lagi turun minyak, kok nggak turun-turun BBM, giliran naik dinaikin, kan nggak bener. Boleh nggak? Boleh, ini hak rakyat, nggak apa-apa. Bukan benci, jangan salah, dikit-dikit dikata benci, bukan. Di Malaysia 7.000, ron 95, 92, belajar gak inti ron 88, 92? Lu kalah sama gue sih. Belajar, tuh Pertamax tuh 92. Ada 92. Tahu deh Pertamax. Kita di sana di Malaysia 7.000, kita udah 9.000. Lebih mahal mana? Udah. Sekarang naik lagi 12,5. Boleh gak kita kasih tahu? Boleh. Kasih tahu begini nggak bisa. Ya, dulu masih bisa, nggak harus dengan demo dulu kalau bisa. Tapi ternyata nggak didengerin juga. Yang wakil rakyat nggak ngomong juga. Ya akhirnya demo kasih tahu. Ya gitu. Dulu pernah terjadi zaman Pak Harto. SDSB. Tahu? SDSB apa? Sumbangan SD Dermawan Sosial Berhadiah. Buka lagi coba inti SDSB. Kali kan sangat digogol kan zaman-zaman dulu bila, atau Porkas dulu. Di demo sama ulama. Dulu nggak pakai masyarakat karena ulama bisa datang ke DPR MPR. Alhamdulillah dihilangkan tuh. Jadi bikin sumbangan dermawan berhadiah tuh melalui ini, tapi condongnya jadi judi. Paham nggak? Jadi judi, rakyat gerah. Ente lihat aja dulu. Ya, gitu. Dulu ada yang melecehkan, padahal bukan melecehkan, Arswendo namanya. Masih ada ya, orang ini masih ada ya. Dia pernah di penjara karena dianggapnya dia melecehkan, di majalah Monitor dulu masih ada. Aneh ingat karena aneh pelaku, aneh umur aneh 50.
Dan Ani senang dari umur 20 nabinya baca. Ya, jadi nggak awam Ani nggak awam, Ani ngerti. Itu monitor bikin polling siapa manusia yang paling berpengaruh di dunia ini. Tuh. Dia nggak salah menerima audien atensi ya, polling tersebut. Nah, Nabi Muhammad ada di urutan 10. Paham nggak? Nabi Muhammad ada di urutan, dia salahnya dia mesti, ini kan soal Nabi nih, mau Nabi Isa, Nabi Muhammad atau Nabi-Nabi nih orang-orang pilihan jangan ditaruh mestinya. Dia jujur ditaruh. Paham nggak? Bukan melecehkan ditaruh. Itu untuk umat Islam. Monitor ditutup, dianya sebagai redaksinya dia apa ya? Kena penjara. Ya, begitu keren nih. Kalau sekarang bahkan beliau ini tidak menistakan agama. Arswendo ini nggak menistakan agama, enggak nyela. Paham nggak? Ini polling. Gitu, paham ya? Kesangkut karena dianggapnya kenapa ditaruh gitu. Kalau sekarang, waduh, menghina-hina, rasis. Apa-apaan nyela Anies dengan bawa Yaman. Gak boleh, jangan mencela Cina, jangan mencela Arab, jangan mencela Dayak, jangan mencela Betawi, jangan mencela Sunda. Islam nggak ngajarin sara tuh, rasis, jangan. Paling benci gitu. Bawa agama orang ya, jangan. Inti lihat penceramah juga mencela agama orang, jangan inti ikutin. Paham ya? Mencela Tuhan mereka nggak boleh juga. Paham ya? Mencaci maki kan dilarang, tapi membicarakan kebenaran hukumnya wajib. Seperti tauhid, kita harus menyembah Allah yang esa, selain Allah bukan Tuhan, boleh. Yang penting kita tidak menistakan orang lain. Begitu juga dia mau ngujuk minyak goreng mahal, Pak. Boleh nggak? Boleh. Yang mereka nih makanya sekarang biar punya rasa. Karena kita ini bukan sendiri hidup, ada saudara-saudara kita yang jauh di bawah kita. Kalau kita merasakan susah, gimana mereka? Yang mau beli bensin susah, yang nggak punya duit, kita nggak punya rasa sih. Maka jadi ulama biar punya rasa. Lu kan enak, semua dibiayain, dapat duit dan sebagainya. Itu saudara-saudara inti itu muslim. Paham ya? Dia punya rasa gitu, ngelihat orang ngenes. Itu Nabi Muhammad SAW sampai rasanya beliau praktikin. Jarang makan. Kalau kita kan nggak sampai begitu, Anda nggak sampai begitu kita. Cuma bisa merasakan tapi nggak meraktikin. Kalau inti meraktikin, inti belajar susah. Jarang makan. Nabi aja, wah, Masya Allah, lebih banyak puasanya. Kenapa? Itu rasa namanya. Kita nggak ulamanya, nggak umaroknya, biar punya rasa. Dan ada tanggung jawab nanti di akhirat. Ya, nih, satu aja buat kita di akhir. Marortu birojulin madlum. Aku lewatin nih, ada orang yang teraniaya, satu orang. Bagaimana kalau hitungannya banyak, senegara, sebangsa. Fastaghasahu bika. Dia minta tolong sama kamu. Kalau nggak minta tolong mending. Nggak tahu kita, ini minta tolongin saya Pak, tolongin gitu. Falan tugidhu. Kamu nggak nolongin, kata malaikat. Ada orang terzolimin, dia minta tolong sama kamu ya apa aja, boleh kegigit anjing kali Bapak tolong. Apa aja, nggak dikasih tahu di sini apa yang terjadi ke orang ini dalam keadaan terzolimi, bukan menzolimi ya, terzolimi. Kamu nggak nolongin, dia minta tolong sama kamu. Fahadha halalladzi lam lam yugisil mazlum. Bagaimana keadaannya orang yang tidak menolong yang mazlum? Ya, begitulah amma. Fahadha, itulah keadaannya bagi orang yang tidak menolong orang yang fakaifa yakunu halul zalim. Bagaimana keadaannya orang yang berbuat zalim? Bagaimana keadaannya orang yang berbuat inti ada orang dizalimin, inti nggak berbuat zalim sama dia. Dia minta tolong, inti nggak tolongin atau nutup mata. Hati-hati nanti di yaumil qiyamah, dikubur. Ya, apalagi kalau itu orang tua inti. Apalagi kalau itu guru inti, itu istri inti, itu anak inti, itu suami inti, itu tetangga inti, apil muslimin muslimat. Wah, makanya belajar agama sidqihim. Ya, jadi orang-orang yang benar jujur. Ini yang susahnya. Belajar agama biar jujur, jangan nyari pinter, tahu jujur ya. Ya benar-benar dia jalanin apa yang dia dapat, nggak ada tujuan aneh, nggak ada lain, ikhlas. Lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, nggak ada punya kepentingan apapun juga, ataupun dia terlalu polos dibuat kepentingan sama orang lain. Jangan terlalu bodoh-bodoh banget biar paham. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah buat kita ya, mudah-mudahan selamat dunia akhirat, selamat dari fitnah dunia dan fitnah kubur dan fitnah akhirat.
dan mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah buat kita, buat keluarga kita dan buat semuanya, dan Allah jaga, Allah pelihara ulama kita, kaum muslimin, muslimat, dan Allah berikan keberkahan buat negara kita. Al-hadiniyah kulatan sallallahu ila hadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqbalna bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah. Bukan atasnya. Yang silang ya. La ya ya anjak wa ya